Cek, cek, cek. Apakah suara saya terdengar ya Bang Bas sekalian? Jelas Mbak Meli. Oke, Jelas. siap. Oke, saya izin memulai agenda kita ya Bang Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bang Mbak sekalian. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan juga nikmatnya kita bisa dipertemukan di forum insan pada pagi hari ini. Dan semoga meskipun kita bertemu secara virtual ya Bang Mbak, kita tetap semangat ya untuk belajar lebih dekat dengan Al-Quran. Sebelumnya perkenalkan nama Mbak, saya Melisiana Sundahana dari bidang Haji Sebentar Sanurani yang insya Allah akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya Bang Mbak, kalau tidak salah pagi ini adalah pertemuan keempat kita untuk bersama-sama membahas surat Yusuf seperti itu. Mungkin sebelum kita mulai ya Bang Mbak, boleh dong kasih reaction-nya, kabarnya pagi hari ini seperti apa, kondisinya pagi hari ini seperti apa, gitu, moodnya pagi hari ini seperti apa. Ada Bang Sansan, ada Bang Rido ya kalau tidak salah ya, ini ya yang Komdigi ya. Ada Bang Denis, ada Mbak Indah juga, Bang Denis juga alhamdulillah baik. Bang Sansan ada emoji apa tuh Bang? Kaget. Semoga Bang Bo pagi hari ini semoga dalam keadaan sehat selalu ya, banyak sehatnya, banyak bahagianya seperti itu di pagi hari ini. Dan semoga moodnya juga baik gitu ya. Oke Bang Mbak, boleh juga nih kalau mau menyalakan kamera gitu ya, sama seperti saya, biar kita kelihatan kerasa gitu ya, lebih hadir kayak gitu meskipun secara online. Dan sebagai informasi Bang Mbak, Insan ikut ngaji sebentar Sanurani ya, sebuah forum kecil yang kita siapkan untuk sama-sama mengawali hari dengan kebaikan seperti itu insya Allah. Nanti formatnya sederhana, nanti kita membaca Al-Quran bersama, lalu juga menyimak terjemahannya, dan nanti di akhir akan ada sesi singkat di mana kita akan membahas, berdiskusi, berefleksi juga tentunya ayat apa yang kita dapat dari ayat-ayat yang hari ini kita baca seperti itu. Kalau kemarin ya kita sudah membaca gitu ya surat Yusuf ayat 1 sampai ayat terakhir itu ayat berapa ya? Ayat 42 ya kalau tidak. Nah, 42 ya. hari ini nanti kita akan lanjut ayat 43 sampai ayat 57 seperti itu. Kalau kemarin kita membahas gimana Nabi Yusuf ya dimasukkan dalam sumur, terus ditemukan dalam kondisi yang tidak ideal, lalu ada juga fitnah-fitnah yang didapat oleh Nabi Yusuf seperti itu ya. Selanjutnya kita akan bersama-sama nih menyimak ayat 43 sampai 57 seperti itu. Namun sebelumnya Mbak boleh disiapkan Al-Qur'annya terlebih dahulu agar kita sama-sama bisa menyimak seperti itu. Kalau sudah siap boleh disampaikan kalau sudah siap. Oke, Bang Sasun sudah siap. Oke. Boleh Bang Mbak disiapkan dulu ya mushafnya atau aplikasinya masing-masing biar kita sama-sama ngaji bersama, kita menyimak bersama-sama. Mungkin Bang Sansan juga boleh Bang membantu share screen ya. Sudah siap Bang Sansan? Ya, siap. Iya ya, monggo. Baik, Abang Mbak, silahkan dibuka mushaf Qurannya. Kalau tidak ada mungkin di perjalanan atau apa susah ya bisa lihat ke layar monitor, kita baca bersama-sama. Insya Allah di ayat 43 sampai 57 surat Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih Bang Sansan sudah membacakan surat Yusuf ayat 53 sampai 43 sampai 57. Selanjutnya saya izin membacakan terjemahannya, Bapak sekalian. Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus serta 7 tangkai gandum yang hijau
dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, jelaskanlah kepadaku tentang mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkannya. Mereka menjawab, itu mimpi-mimpi yang kosong, dan kami sekali-kali tidak mampu menakwilkan mimpi itu. Orang yang selamat di antara mereka berdua berkata dan teringat perihal Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Dia berkata, wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, jelaskanlah kepada kami takwil mimpiku tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus dan 7 tangkai gandum hijau yang meliputi 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka mengetahuinya. Yusuf berkata, bercocok tanamlah kamu 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian, sesudah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, paceklik, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun ketika manusia diberi hujan dengan cukup dan masa itu mereka memeras anggur. Raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana perihal wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya, Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Dia, raja berkata kepada wanita-wanita itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaskan kebenaran itu. Akulah yang menggodanya, dan sungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia, Al-Aziz, mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah dan bahwa sungguhnya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia raja telah berbicara kepadanya, dia raja berkata, sesungguhnya mulai hari ini engkau menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami lagi sangat dipercaya. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku pengelola pembendaharaan dirimu. Mohon maaf, jadikanlah aku pengelola pembendaharaan negeri Mesir. Sesungguhnya, aku adalah orang yang pandai menjaga amanah lagi sangat berpengalaman. Demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, pahala akhirat itu pasti lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Alhamdulillah, Abang-Mbak sekalian, pagi ini kita sudah bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran ya, ayat surat Yusuf ayat 43 sampai 57 dan juga sudah membaca tadi terjemahannya bersama-sama. Boleh nih Abang-Mbak, sebelum kita melanjut ke sesi selanjutnya, boleh berbagi satu kata aja nih yang menggambarkan tadi dari ayat yang sudah kita baca, apa sih satu kata yang menggambarkan ayat yang tadi sudah kita baca, seperti itu.
Kalau kemarin kita sudah membahas ya terkait kisah Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf dimasukkan saudara-saudaranya ke dalam sumur, lalu ditemukan dalam kondisi tidak ideal seperti itu. Lalu juga ada fitnah-fitnah yang didapat oleh Nabi Yusuf seperti itu. Kalau kata Bang Sansan, keteguhan. Boleh Bang Mbak yang lain berjaga-jaga. Boleh? Ada Bang Rido, ada Bang Yanis, Mbak Indah, ada Bang Diva juga. Kalau dari Bang Denis apa nih Bang? Berjaga-jaga Bang. Iya Mbak, tadi kan cerita tentang kita harus Nabi Yusuf menaklukkan mimpi ya. Jadi kita harus punya emergency fund lah istilahnya kalau memang sewaktu-waktu kita ada kesulitan, kita punya sesuatu yang kalau kita sulit tuh ada gitu. Apapun bentuknya nggak hanya sebatas uang sih, apapun itu. Siap-siap. Terima kasih Bang Denis atas sharingnya. Sama-sama Sewaktu-waktu Mbak. kalau ada kesulitan harus berjaga-jaga gitu ya Bang Denis ya pokoknya ya yang Bang Denis dapat. Oke, kalau dari Bang Yanis ada kecerdasan seperti itu. Oke, siap-siap. Terima kasih Abang Mbak sekalian. Boleh nih Abang Mbak dari ayat 43 sampai 57 nih. Ada nggak sih gitu ya bagian dari yang Abang Mbak kepikiran sesuatu relate sama Abang Mbak sekalian gitu. Kalau Bang Sansan ada keteguhan, Bang Denis ada berjaga-jaga, kalau Bang Yanis ada kecerdasan gitu. Kalau dari Bang Sansan gimana tuh Bang? Keteguhan. Ya lebih ke sabar aja ya, kan durasi 12 tahun di dalam penjara itu durasi yang lama ya. Dan ya sebenarnya itu kan kalau bahasa sekarang kriminalisasi ya. Kriminalisasi ya, tapi tetap teguh, tetap sabar, dan ya nunggu momentum, akhirnya kan kebenaran juga terungkap pada akhirnya kan sebenarnya. Makanya sebenarnya kan itu Nabi Yusuf mau dikeluarin sebenarnya, cuma kan ada permintaan dulu bahwa ya tanyain dulu tuh sama yang dulu masukin saya ke penjara, suruh mereka bersaksi, artinya mereka supaya apa namanya ya, mengembalikan nama baik Nabi Yusuf gitu. Makanya kan yang itu tuh bersaksi. Yang jadi menarik kan istrinya Al Aziz aja akhirnya jujur kan. Nah itu saya jadi penasaran awalnya, kok itu akhirnya dia jujur kenapa ya. Oh ternyata sebenarnya di momen itu eh, Al Aziz atau yang majikannya Nabi Yusuf waktu itu kan namanya Kitfir ya kalau nggak salah ya, itu wafat. Jadi dia tuh sebenarnya bendahara negara Mesir itu. Nah makanya ayat selanjutnya kan ada tuh katanya Nabi Yusuf itu ya udah ibaratnya meminta, kan ditawarin jabatan, ya udah saya minta jadi bendahara negara lah gitu kan. Itu sebenarnya momennya kenapa beliau minta itu karena majikannya itu memang bendahara negara dan wafat, sehingga beliau ibaratnya ya udah saya aja yang ngegantiin gitu. Nah setelah itu kan kisahnya baru Nabi Yusuf itu kan pada akhirnya nikah sama Zulaikha itu ya, Rail itu ya. Nah sebenarnya Pak, ternyata saya juga baru tahu Zulaikha itu sebenarnya memang nikah sama yang tadi Al Aziz itu, tapi sebenarnya masih gadis katanya. Katanya gitu yang info yang saya dapat ya. Artinya sebenarnya mungkin zaman dulu ada ya kayak pernikahan ya, intinya buat ya buat apa, mungkin menjalin relasi aja gitu sebenarnya gitu. Kadang ada kayak kayak gitu sih. Makanya pas ya nikah sama Nabi Yusuf katanya sih dikisahkan masih masih gadis juga itu Julaiha gitu sebenarnya. Jadi artinya sih keteguhan Nabi Yusuf sih, jadi ada ini ya, ada wah episode-episode yang menegangkan dan akhirnya ya alhamdulillah seperti yang kita baca tadi. Makasih. Siap-siap. Terima kasih Bang Sansan. Iya sih ya, kayak 12 tahun gitu ya, itu lama sekali kayak gitu. Tapi di situ malah nunjukin bagaimana Nabi Yusuf itu sangat sabar ya gitu ya dalam menunggu kebenaran itu bakal muncul pada waktunya kayak gitu ya Bang Sansan ya. Oke, terima kasih Bang Sansan atas sharingnya. Boleh Bang Mbak yang lain nih, kalau ada yang mau sharing terkait dengan ayat yang tadi kita baca kayak gitu ya.
satu kalimat pun boleh banget lah Bang Mbak ya. Silahkan kalau dia mau sharing kayak gitu. Momel, sebelum Ciao habis ini Ya, eh siap. langsung tergerak tadi karena dua hal sekalian tadi nyambung yang Kang Sansan ya. Dan kalau emang boleh tadi dibantu share screen lagi, alhamdulillah gitu. Tapi saya lupa tadi sih pas ayat berapa sebenarnya. Dua hal kalau dari saya. Yang pertama dulu, mungkin yang pertama meneruskan dari Kang Sansan ya masalah keteguhan tadi kan bahwa wah iya ya tadi si 12 tahun bahwa bahwa gini, setiap pilihan yang diambil Nabi Yusuf itu selalu berkaitan dengan keteguhan. Kalau misalnya diingat pas sebelumnya ketika mendapatkan fitnah terus memilih buat apa di penjara dan sebagainya itu kan juga bagian dari teguhnya beliau memegang prinsip beradanya di penjara, mempertahankan kebenaran di sana, tetap berdakwah dan segala macam juga bentuk dari keteguhannya dan seterusnya. Jadi satu kata yang dari Kang Sansan bicara tentang keteguhan itu satu hal yang luar biasa dan emang nggak gerasa gerusu gitu. Bahwa ketika pas yang kemarin kan ngomongin yang dua temennya ditakwil mimpinya terus beliau minta tolong untuk disampaikan ke Al Aziz itu kan ya, minta tolong disampaikan ternyata malah terlupa si temennya ini dibuat lupa oleh setan terus nunggu lagi 7 tahun setelah itu baru dapat momentum lagi. Itu kan juga dalam kondisi dilupakan temennya yang dia selamatkan ini kan juga keteguhan di sana. Jadi itu luar biasa sih. Makasih banyak Kang Sansan. Itu poin pertama dari saya. Kedua, tadi saya lupa di ayat berapa. Kan saya bilang kecerdasan, oh berarti 3 poin. Ayat kedua adalah kecerdasan. Poin kedua kecerdasan. Kecerdasan yang saya maksud adalah bahwa kalau tadi bicara setiap pilihan Nabi Yusuf itu menggambarkan keteguhan, dan sekarang saya mau bilang tentang bahwa setiap jalan keluar dari permasalahan yang diambil sama beliau dasarnya kecerdasan. Tadi Kang Sansan bilang tuh tentang ya Nabi Yusuf kemudian nunggu momentum kan ya Kang ya. Nunggu momentum, oke ini ada momentum bahwa kan ini beliau berhasil keluar karena memang kecerdasannya beliau kan ya. Satu sisi kalau di sini konteksnya yang sebagai simbol adalah kemampuan beliau mentakwil mimpinya raja yang itu datangnya dari Allah. Itu satu. Tapi selain itu pun kecerdasan beliau melihat atau merancang strategi kayak tadi di ayat berapa saya lupa tentang eh, bahwa temannya akhirnya teringat tentang kawannya di penjara yang bisa takwil mimpi. Terus ya udah Nabi Yusuf menggunakan kecerdasan yang takwil mimpi itu ke raja. Setelah itu pun sama, tadi Sansan juga bilang tentang ketika raja sudah bawa utusan itu lagi dan sebagainya, artinya dikeluarkan Yusuf, Yusufnya juga nggak mau langsung keluar kan. Ada sesuatu yang sebelum saya keluar, saya ingin dia punya siasat untuk mengembalikan dulu bersih dulu namanya. Nggak kebayang kalau memang beliau dikeluarkan atas kemampuan takwilnya, tapi sebenarnya istrinya Al-Aziz dalam hal ini tidak mengakui dulu perbuatannya. Berarti kan namanya Yusuf ini masih tanda kutip masih tercemar. Karena kecerdasannya beliaulah untuk tetap apa ya membersihkan dulu ada skenario-skenario yang memang beliau susun. Kalau kita nantinya mungkin next di bahasan-bahasan berikutnya kan juga endingnya nanti kan juga berhubungan sama kecerdasannya beliau ya tentang apa skenario yang dibuat supaya satu keluarga ke sana semua itu kan juga kecerdasan termasuk apa namanya pun karena kecerdasannya beliau lah karena kompetensi yang beliau punya lah beliau mau menawarkan diri menjadi bendahara yang tadi Sansan bilang juga gitu. Itu kan semua bicara tentang kecerdasan, bicara tentang personal kompetensinya seseorang gitu. Terbukti betapa betapa luar biasanya Yusuf ketika itu gitu. Kompetensinya beliau bukan hanya kompetensi yang disimbolkan dengan kemampuan takwil yang datangnya dari Allah, tapi memang kompetensi personal tentang beliau amanah sebagai bendahara dan seterusnya lah termasuk kemampuan bersiasatnya tadi itu. Itu kedua. Poin ketiga, tadi juga ada ayat yang bicara tentang nafsu. Eh, yang ya bicara tentang ya alam bisu dan seterusnya bahwa nafsu itu memang cenderung pada ayat berapa tadi itu ya? Aduh gue lupa lagi. 53 Anak-anak Bang. tuh 53 ya San ya. Mana Ya. aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan.
kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kan keren ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, bahwa sebuah statement dari seorang nabi. Ini nabi loh. Ini nabi. Seorang nabi bilang yang selain memang cerdas, ya beliau kan lebih dari sekedar ulama pasti kan ya. Beliau lebih dari sekedar ulama pasti kan. Beliau menyatakan bahwa bahkan diriku, aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Nabi Yusuf pun bilang bahwa pun dirinya pasti selalu digoda oleh nafsu gitu. Dan memang hakikatnya nafsu manusia selalu mendorong kepada kejahatan. La amaratum bisu, nafsu yang semacam itu gitu. Tapi ada kecualinya. Kecualinya apa? Kecualinya adalah illa ma rahima rabbi. Eh, Nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Artinya, jika seorang manusia yang pada hakikatnya selalu digoda oleh setan lewat nafsu, Sansan sudah sempat jelasin di pertemuan berapa, saya lupa, tentang jenis-jenisnya nafsu dan seterusnya. Eh, dan manusia tidak terbebas daripada itu, bahkan Nabi sekalipun digoda dan seterusnya, maka cara kita untuk dan kalau kita tergoda, kan di situ disebutin ya nafsu mendorong pada kejahatan. Artinya kalau kita mau membebaskan diri kita dari peluang-peluang jahat, dari menjadi cenderung kepada kejahatan dan menjadi seorang yang jahat, caranya adalah tentang berharap rahmat dari Allah. Artinya memperbaiki nafsu, menjaga diri dari nafsu-nafsu yang salah itu caranya memang tidak lain adalah dengan eh, mendekatkan diri kepada Allah. Karena lawan dari nafsu yang berbuat jahat ini nafsul mutmainah, kalau yang di surat Al-Fajr ayat akhir surat Al-Fajr segala macam, nafsul mutmainah dan seterusnya adalah nafsu yang terdidik, adalah nafsu yang apa, si pemiliknya ini berusaha memang untuk mendekatkan dirinya ke Allah, sehingga dengan itu Allah menurunkan rahmatnya untuk menenangkan nafsunya itu tadi gitu kan ya. Jadi itu mungkin poin ketiganya, bahwa ya tidak ada cara lain untuk bisa menjaga diri dari hawa nafsu yang dicenderungkan oleh setan, kecuali dengan mendekat kepada Allah. Itu. Nah ini sama Sansan langsung dijelasin tuh, luar biasa. Hatur nuhun, itu aja. Thank you. Oke, siap Bang Yanis. Terima kasih atas sharingnya. Tadi yang disampaikan Bang Yanis keren sekali ya membahas kalian ya. Jadi Bang Yanis menyampaikan 3 poin kayak gitu. Yang pertama tentang keteguhan Nabi Yusuf kayak gitu ya. Menjelaskan bahwa setiap pilihan yang diambil Nabi Yusuf itu selalu berkaitan dengan keteguhan, mempertahankan prinsip-prinsip yang dia pegang seperti itu. Terus yang kedua terkait dengan kecerdasan kayak gitu ya. Tiap masalah yang yang dihadapi oleh Nabi Yusuf itu selalu ada jalan keluar yang elegan kayak gitu. Termasuk bagaimana Nabi Yusuf itu meminta itu ya dibersihkan dulu namanya gitu ya sebelum keluar penjara gitu ya. Itu bukan cuma cerdas aja kayak gitu ya Bang ya, tapi juga bermartabat kayak gitu. Dan yang terakhir tadi soal nafsu begitu ya Bang Yani sampaikan juga bahkan seorang nabi pun juga mengakui gitu ya bahwa nafsu itu selalu membawa ke arah yang salah kayak gitu ya, kecuali kalau Allah yang kasih rahmat kayak gitu. Jadi yang bisa kita lakuin adalah sebagai manusia yang pada hakikatnya akan tergoda dengan nafsu kayak gitu ya, seharusnya makin sadar gitu ya kalau kita memang butuh pertolongan Allah gitu ya biar hati kita tetap bersih seperti itu. Terima kasih Bang Yanis atas tadaburnya ya, sangat relate sekali dengan kehidupan kita yang sekarang ini. Boleh Bang yang lain kalau mau sharing juga, kalau mau menanggapi tadi juga apa yang disampaikan Bang Yanis atau Bang Sansan juga boleh. Ada dan Bang Denis juga ya tadi ya sudah nyampein di awal. Boleh ada Mbak Indah, ada Bang Diva juga. Oke, gimana nih Bang Mbak? Ada yang mau disampaikan lagi kah? Mantap Mbak bahasannya, terima kasih. Terima kasih kembali Bang Denis.
Oke, sembari kita berdiskusi ya Bang Bas, silahkan untuk mengisi presensi di link bit.ly hadir insan. Boleh diisi presensinya, boleh juga diisi insight yang didapat pada hari ini dan juga feedback-nya seperti itu. Oke. Sebenarnya belum ada yang mau sharing lagi ya. Mungkin kalau kayak gitu kita cukupkan saja Bang Bas kalian. Tidak apa-apa sekali gitu ya. Makasih sekali sudah ngasih insight barusan ya. Cukup dalam-dalam semuanya kayak gitu. Terima kasih Bang Bas sudah bergabung. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah di-share oleh Bang Sansan. Dan jangan lupa juga insya Allah Insan akan rutin kita agendakan setiap Sabtu pagi pukul 6 hingga pukul 7 seperti itu. Jadi mari sama-sama kita berkomitmen untuk konsisten ya dalam kegiatan kecil ini insya Allah dalam kebaikan seperti itu. Sebelum kita tutup kita akan ada sesi dokumentasi dulu Bang Mbak, boleh kalau berkenan bisa dinyalakan kameranya. Oke, Bang Yanis, Mbak Indah, Bang Diva mau itu kah? Oke, kalau gitu saya itu ya. Oke, kita mulai 3, 2, 1. Oke, boleh sekali lagi? Bentar. Oke, 3, 2, 1. Oke, alhamdulillah terima kasih ya Bang Bas sekalian. Mari kita tutup sesi pagi ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Bang Bas, sampai bertemu di insan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima Terima kasih, kasih Bang. juga.